Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi soal dana haji ini terutama berkaitan penggunaan dana haji ini masih terus bergulir. Meskipun pemerintah dan juga Kepala BPKH, Anggito Abimanyu sudah menjelaskan bahwa dana itu aman dan dijamin tidak ada yang digunakan di infrastruktur, tapi masyarakat terus mempertanyakan. Dan saya sih pagi ini membaca dua tulisan dari anggota Komisi 3 DPD RI, yakni Bapak Tamsil Lindrun. Betul ya, tulisan ini Bang Tamsil? Iya betul, ada dua tulisan, itu hasil diskusi saya terus catatan dengan teman-teman di Komite 3, kemudian ada teman yang mengatakan ya, supaya itu dibuat dalam bentuk tulisan. Saya buat dalam bentuk tulisan, dalam dua tulisan. Ya. Nah, kemungkinan masih ada lanjutannya nanti tentang solusi. Menarik. Jadi tulisannya pertama soal audit dan kemudian menjawab kegelisahan umat, ini yang saya kira yang paling penting. Dan tadi saya salah menyebut komisi, rupanya Komite 3 ini DPD RI masih agak rancu kita dengan DPR. Tapi waktu Anda menjadi anggota DPR itu Anda di Badan Anggaran kan? Iya, saya di Badan Anggaran. Saya itu 20 semester belajar sama Mas Anggito di Badan Anggaran. Dia Ketua Badan Kebijakan Fiskal dan saya pernah menjadi anggota dan 5 tahun menjadi pimpinan di Badan Anggaran terakhir. Jadi ini menarik karena saya membaca tulisan Anda, saya agak tercenung sebenarnya. Oh iya benar ya, kalau selama ini pemerintah menyebut bahwa nggak ada yang digunakan infrastruktur, tapi jejak digitalnya sebenarnya sudah lama nih. Kalau bahasa umumnya pemerintah nafsu banget lihat dana haji itu, gitu untuk digunakan infrastruktur. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasannya bahwa Anda menyebut nggak ada jaminan bahwa dana haji itu meskipun dibelikan suku tidak digunakan untuk infrastruktur? Iya, betul. Jadi begini, pertama ketika BPKH itu dilantik oleh Presiden, 1 hari setelahnya Presiden menyampaikan kami baru saja melantik Badan Pengelola Keuangan Haji. Di sana ada dana sekitar 80 sampai 90 triliun. Ini tentu baik jika digunakan untuk proyek-proyek pembangunan pemerintah. Karena di samping bisa mempercepat pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, ini dipastikan juga dana-dana tersebut akan aman. Itu satu. Yang kedua, Wakil Presiden juga pernah menyampaikan bahwa dana haji ini sebaiknya digunakan di bidang infrastruktur. Karena ini sangat bagus untuk mengakselerasi pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Juga aman karena kita membuat piranti-piranti pengamanannya, termasuk akan tetap dikontrol supaya itu tetap syar'i. Nah itu cuma saya menjadi heran. Wakil Presidennya siapa? Pak Jokowi, Pak Ma'ruf atau Pak Yusuf Kala? Pak Ma'ruf Amin. Ya, Pak Ma'ruf Amin. Ya. Yang pertama presidennya Pak Jokowi, wakil presidennya Pak Ma'ruf Amin. Ya. Nah, cuma yang saya heran karena kenapa kok tiba-tiba narasinya sekarang ini seragam bahwa dana haji ini aman dan tidak diinvestasikan di bidang infrastruktur. Padahal kalau menurut saya nggak ada salahnya juga kalau diinvestasikan di situ. Cuma pasti masyarakat akan tahu bahwa ini adalah tempat menginvestasikan yang tidak tepat. Karena proyek-proyek infrastruktur ini banyak yang gagal. Nah, diantaranya airport Kertajati dan sekarang menjadi bengkel pesawat. Bahkan juga beberapa proyek lainnya yang setelah dihitung itu dinilai bahwa jauh dari nilai kemanfaatan yang seperti pernah direncanakan oleh pemerintah. Sehingga apabila ditambah dengan kegagalan kita atau pembatalan memberangkatkan haji, maka ada dugaan kuat. Ini diakibatkan karena dana yang kita tempatkan ini terlalu banyak disukuk yang itu untuk jangka panjang yang tidak bisa ditarik secepatnya. Kenapa disukuk kan cuma ditempatkan, ada beberapa penjelasan. Kalau penjelasannya Pak Hamid Pakdu sebagai salah seorang komite di BPKH,
itu menyatakan bahwa hanya 65%. Nah, kalau penjelasannya Pak Ahyar itu sekitar 60%. Kalau kita baca di webnya ada keterangan yang menyebutkan sekitar 69%. Whatever, apapun itu, yang mana yang benar, tapi itu jumlah yang divestasikan di situ sebesar itu. Kemudian yang ditempatkan di bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya itu berarti selebihnya sekitar 30%. Nah, 30% yang ditempatkan di bank syariah ini juga itu pada akhirnya pilihannya juga dia akan lebih banyak menempatkan di sukuk juga untuk mengamankan dana ini, harus di sukuk. Karena jangankan dana haji, dana LPS aja, lembaga pembangunan yang ada di lembaga penjaminan simpanan itu juga ditempatkan sebagai dana sukuk. Jadi kalau sudah di dana sukuk, berarti nanti akan masuk dalam APBN sebagai salah satu penerimaan negara. Bergabung dengan penerimaan negara lainnya. Penerimaan negara dari pajak maupun dari PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak yang mana saja? Ya dari tambang lah, ya dari hasil kegiatan-kegiatan malam yang dipajak, yang apa namanya? Sukuk itu termasuk di situ. Apabila sudah masuk di keranjang umum di APBN ini, nanti kemudian pendistribusiannya tidak bisa kita jamin bahwa itu tidak ditempatkan di proyek-proyek termasuk proyek pemerintah di bidang infrastruktur ini. Nah, ini yang saya herankan kenapa narasinya seragam tidak ada di situ. Seolah-olah itu hal yang terlarang, atau karena sudah melihat bahwa ada kegagalan kita di bidang infrastruktur sehingga mengkhawatirkan bahwa dana ini susah untuk dicairkan dengan begitu mudah karena sudah terpakai di sana. Nah, itu saya kira masalah. Jadi coba kita bikin ini kan rada teknis banget ya, mungkin supaya publik lebih paham. Atau saya kalau memahaminya salah tolong dikoreksi. Jadi betul kalau secara kalimat dinyatakan bahwa tidak ada yang langsung ditempatkan di infrastruktur itu memang tidak ada. Tapi betul. Dana-dana itu dibelikan suku dan suku itu yang pertama masuk ke APBN. Ya kan begitu ya? Yeah. Dari APBN digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk begitu kan ya. Kemudian dana yang ditempatkan yang kan ada dua tadi, di tempat investasi aman, sukuk, dan kedua ditaruh di bank syariah. Dan juga bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah ini rata-rata juga kemudian dibelikan juga sukuk lagi dan kemudian juga masuk ke kantong APBN gitu ya, dari APBN kemudian pindah. Nah, yang kedua yang saya tadi Anda sebutkan, kalau sudah masuk di kantong APBN itu kan bercampur dananya, termasuk dari pajak miras gitu ya, pajak miras, pajak hiburan malam dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini yang halal dan haram kalau di APBN itu dan pengertian syar'i ya, itu bercampur kan gitu kira. Maksudnya begitu ya, Bang Tamsir? Oke. Iya, betul. Oke. Iya. Jadi semua bercampur di situ. Jadi dan untuk penggunaannya itu nggak bisa kita bilang ada underline, ini hanya boleh digunakan ini boleh digunakan ini. Enggak. Karena itu saya kira supaya tidak terlalu lama kita berdebat tentang ini, ada baiknya dana haji ini diaudit oleh BPK atau auditor independen lainnya juga bisa ikut melakukan audit. Nah, tetapi saya sendiri memandang bahwa BPKH ini sudah tepat di dalam melakukan penempatan-penempatan itu. Masalahnya kebijakan penempatan selanjutnya ini ada di Kementerian Agama. Karena BPKH itu sebenarnya tidak terlalu jauh terlibat dalam masalah teknis. Dia hanya menyediakan dana. Dia hanya mencari nilai manfaat dari dana ini. Dan harus kita akui, ini kita rasakan ada nilai manfaatnya. Karena kalau dana ini selama ini disimpan di Kementerian Agama, itu hasilnya tidak transparan seperti sekarang ini. Sekarang sudah ada transparansi. Meskipun masih bisa lebih efektif daripada apa yang dilakukan sekarang. Karena pilihannya hanya ke sukuk saja, itu memang mencari yang aman-aman saja, tapi tidak maksimal.
Bayangkan kalau ditaruh di bank syariah saja, itu kira-kira nilai manfaatnya hanya sekitar 3% per tahun. Jadi kalau ditaruh di sana 100 triliun atau 10 triliun lah misalnya, kali aja 3%. Hanya itu yang kita peroleh dalam per tahunnya. Tapi kalau di sukuk ditaruh 10 triliun untuk jangka waktu 15 tahun, itu bisa mendapatkan yang 3 kali lipat per tahunnya dibandingkan di bank syariah. Nah, ini lebih besar. Dan kalau diinvestasikan lagi di bentuk lain seperti yang dilakukan oleh Malaysia, itu pasti jauh lebih besar lagi. Dan ingat, setiap tahun kita ini selalu ada setoran baru. Sebelum COVID itu rata-rata 750.000 jamaah haji. Coba kali aja 25 juta uang pendaftaran awal ditambah 10 juta pendaftaran akhir, 35 juta kali sebanyak itu. Nah, 2 tahun ini kita tidak memberangkatkan. Saya mendengar data yang disampaikan oleh BPKH bahwa tidak mencapai 750.000 setiap tahunnya, tapi hanya 500.000. Kali aja 500.000 kali 2, 1 juta kali 35 juta, itu 35 triliun. Baru untuk ini, berarti ada tambahan yang masuk di situ. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk menginvestasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang berkaitan dengan haji, itu banyak sekali mestinya. Apalagi kalau kita membandingkan Malaysia dengan kita. Selalu menjadi keluhan itu. Hotel-hotelnya orang Malaysia itu selalu strategis, dekat dari masjid. Kalau kita jalan sampai ada yang 6 kilo, ada berapa kilo, kasihan kita melihat jamaah kita itu. Nah, padahal pembayarannya antara Malaysia dan Indonesia itu persis sama, sekitar 70-an juta. 35 juta untuk pembayaran dia, 25 juta awal, 10 juta kedua, ditambah dengan nilai manfaat yang diperoleh itu. Pemerintah seringkali membahasakannya sebagai subsidi. Itu bukan subsidi. Itu dana jamaah yang sudah dibayar di muka. Jangan salah. Dan dia menunggu 10 sampai 30 tahun. Di kampung saya di Sulawesi Selatan, di Bantaeng itu 42 tahun baru bisa. Jadi ada nanti yang bisa berangkat haji tahun 2065. Coba. Jadi dengan dananya yang dia sudah store sebanyak 25 juta, nanti mau berangkat ditambah lagi 10 juta. Jadi sebenarnya fasilitas untuk yang orang Bantaeng harus lebih bagus ya, karena dana mengendap lebih lama gitu ya. Karena mengendap lebih lama, mestinya dia setiap tahun itu mendapatkan bagi hasil daripada nilai manfaat yang diperoleh tadi sudah harus diserahkan sebelum dia berangkat haji. Oke. Nah, jadi gini, tapi sedikit tadi soal audit, tadi saya membaca keterangan kepala BPKH disebutkan bahwa setiap tahun itu diaudit oleh BPKP, oleh BPK, dan itu mereka mendapat 2018-2019 dapat WTP, tahun 2020 belum, tapi orang minta itu agar ada auditor independen lah gitu. Nah ini kan berkaitan dengan kelihatannya trust publik kepada pemerintah ya, termasuk heboh soal ini. Ya. Itu intinya itu. Jadi bukan hanya BPKH-nya, tapi kita perlu audit dengan tujuan tertentu terkait dengan kebijakan, termasuk kebijakan membatalkan pemberangkatan haji. Itu apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin BPKH sudah benar dalam penempatannya, tetapi selanjutnya ketika dana-dana itu ada di sukuk, ada di bank syariah yang kemudian disukukkan juga, kemudian menjadi habis, padahal seharusnya berdasarkan undang-undang BPKH sendiri itu harus ada jaminan, ada dana cash yang sebagai dana cadangan yang tersedia sebesar minimal 2 kali pemberangkatan haji. Berarti 2 kali 425.000 kali 70 juta atau 76 juta. Nah, harus ada sejumlah itu. Kalau tidak ada sejumlah itu, berarti itu pelanggaran. Oh, ini yang soal serius. Kan kalau tadi yang ditempatkan di suku itu kan dananya tidak liquid kan, karena ada jatuh temponya. Ya. Oke. Nah, sekarang artinya gini, dari perbincangan ini kita bisa menyimpulkan kalau selama ini orang disebut bahwa hoax kalau yang menyebut ada dana haji digunakan infrastruktur. Tapi dengan skema yang Anda sebutkan tadi itu sangat mungkin itu terjadi, dan saya kira banyak sekali yang digunakan untuk infrastruktur, begitu Bang Tamsil? Iya, banyak sekali yang bisa digunakan di situ. Bahkan yang saya khawatirkan ada yang dialokasikan untuk
proyek-proyek yang tidak syar'i, bahkan bertentangan dengan syariat Islam bisa jadi. Ya, karena kalau sudah masuk dalam keranjang APBN, siapa yang bisa membatasi untuk menjalankan keseluruhan proyek-proyek pemerintah itu? Proyek-proyek, artinya setiap proyek yang dibiayai APBN kemungkinan juga di situ ada dana dari dana haji. Ya, ya. Tapi begini, kan soal bahwa suku itu kan dijamin aman, bahwa kemudian ada infrastrukturnya yang rugi dan sebagainya kan nggak ada urusannya dengan suku, karena pemerintah harus menjamin. Gimana itu? Iya betul, itu pemerintah harus menjamin. Tapi kalau dana LPS saja sudah tidak ada, kita ragu pemerintah masih bisa menjamin itu. Jangankan dana haji, dana simpanan kita pribadi-pribadi masing-masing ini perlu dipertanyakan. Karena kenapa? Karena dana penjaminan aja sudah tidak ada di tempat penjaminan itu, sudah ada di sukuk. Dan ketika dia berada di sukuk, ya masuk dalam APBN. Ketika ada di APBN, tidak bisa serta-merta ditarik kapan saja, dicairkan kapan saja kita mau. Logikanya seperti itu. Jadi tidak sebenarnya narasi yang dibangun oleh pemerintah itu juga kita bisa sebut sebagai hoax juga dong kalau nyebut bahwa aman pokoknya dan semua dijamin gitu. Iya. Ya, saya kira nggak ada yang bisa menjamin karena itu saya bilang BPKH itu sudah benar, tapi jangan ikut-ikutan untuk seolah-olah menjadi corong pemerintah yang memberikan jaminan tentang itu, karena seharusnya BPKH tidak bisa menjamin. Saya tahu BPKH untuk ikut saja dalam rapat bersama DPR dan Menteri Agama untuk menetapkan ini tidak diikutkan itu BPKH. Jangan salah, coba aja tanya Bang gitu, bisa nggak diikutkan? Misalnya untuk ikut berbicara tentang penempatan, tentang di mana, di sana, di Mekah, di ini. Padahal BPKH ini kalau diikutkan itu, ini haji bisa menjadi lebih efisien. Oke, jadi saran-saran Anda apa dalam menghadapi situasi ini? Satu soal tadi itu simpang siur informasi soal dana haji dan kemudian pelaksanaan haji. Audit pertama, audit dengan tujuan tertentu itu harus didorong itu untuk terjadi audit itu. Yang kedua, melibatkan BPKH dalam pembicaraan-pembicaraan teknis yang lain. Yang ketiga, BPKH harus berani mengalokasikan anggaran itu secara bertahap, dia mengurangi di sukuk dan di penempatan deposito di bank-bank syariah, kecuali untuk jaminan 2 kali pemberangkatan haji atau 1,5 kali, tidak sampai 2 kali. Nah, itu bisa dilakukan. Kenapa? Kita bisa beli pesawat terbang untuk jamaah haji, kita bisa beli hotel untuk jamaah haji, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Kita bisa punya catering sendiri. Bahkan kalau perlu belikan kantor untuk disewakan ke kedutaan termasuk kedutaan kita yang ada di Riyadh atau konjen kita yang ada di Jeddah. Jangan sewa dari tempat lain. Ya. Jadi artinya tidak salah juga. Jadi tidak salah juga kalau ada orang kemudian curiga jangan-jangan dengan membatalkan pemberangkatan haji ini pemerintah beruntung karena aman, gitu, karena dananya sebenarnya tidak tersedia. Bisa muncul semacam itu kan? Macam-macam, liar interpretasi ini bisa muncul. Karena memang ini sangat mungkin. Dan saya kira ini sangat menyakitkan ini kebijakan untuk tidak memberangkatkan haji. Bayangkan artinya semakin panjang antrian. Yang tadinya sudah 10 tahun bisa menjadi 15 tahun karena harus menunggu lagi yang 2 tahun ini tidak berangkat. Apalagi kalau lobby kita tentang kuota ini tidak meningkat, tetap di situ. Tapi saya terus terang, saya kan pernah menjadi ketua kerjasama Parlemen Indonesia Arab Saudi. Dan saya berhasil itu melakukan lobby dengan parlemen di sana. Parlemen menjamin waktu itu untuk membantu Indonesia meningkatkan kuotanya 30.000 dengan asumsi ada 30.000 penduduk warga negara Indonesia yang menjadi warga negara di Saudi. Asumsinya 1 orang mengundang 1 ke sana. Cuma ada permintaannya, mohon supaya moratorium tenaga kerja itu dibuka. Karena meskipun kami ini bisa mendatangkan tenaga kerja yang profesional, yang sangat baik dari negara lain, tapi rasa persaudaraan dengan Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Sehingga kalau dengan Indonesia itu saya sudah merasa terbangun ukhuwah yang luar biasa.
memang ada kasuistis satu dua dia bilang, tapi itu kan jangan digeneralisir. Kami juga menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran. Itu dia waktu itu sampaikan ke saya waktu saya menjadi ketua. Bang Tamsil, kita ini kan logikanya sebagai pengirim jemaah terbanyak, kemudian umrohnya juga terbanyak. Artinya kan kita memberikan devisa terbanyak juga ke pemerintah Arab Saudi dalam hal umroh dan haji ini. Tapi mengapa kesannya kita itu posisi tawar kita dengan Arab Saudi itu lemah? Iya, sebenarnya posisi tawar kita itu pernah relatif lebih bagus. Waktu Dr. Salim Al-Jufri menjadi duta besar di sana, bahkan tenaga kerja kita waktu itu diberi libur setiap Jumat untuk melaksanakan umroh atau membuat pengajian-pengajian. Kemudian yang kedua, setiap mau pulang ke Indonesia, ada rumah singgah yang disediakan di Jeddah, sehingga semua yang ada persoalan dengan majikannya itu bisa diselesaikan di rumah singgah itu sebelum dia kembali. Itu sudah sangat bagus. Jadi intinya tergantung lobby kita. Tapi kalau seorang dubes yang ditempatkan di sana yang selalu mencaci maki Saudi bahwa Saudi itu Arab itu harus belajar Islam ke Indonesia, Islam Nusantara itu yang lebih benar, Islam Arab ini salah, ya gimana pun juga ada ketersinggungan. Saya berteman dengan duta besar Indonesia, 2 duta besar berturut-turut sebelumnya, Mustafa Abu Bakar sama Osama, Jenderal Osama itu mengeluhkan hal-hal yang seperti itu. Pemerintah Indonesia ini tidak sensitif. Kenapa menempatkan yang seperti itu? Carilah orang yang bersahabat, yang bisa jadi duta besar maupun jadi menteri agama, supaya komunikasi ini menjadi lebih baik. Itu salah satunya yang saya pernah dengar. Tapi ini pemerintah lebih tahu. Saya tidak ikut campur tentang masalah. Jadi faktor itu sebenarnya juga berpengaruh ya, apalagi narasi di Indonesia soal anti Arab, kadrun dan sebagainya itu fake, itu berpengaruh. Ya, itu betul. Jadi Bung Rocky itu benar sekali. Profesor Rocky Gerung, Profesor Akal Sehat itu sangat benar apa yang disampaikan. Ini kita apalah kadrul lah apa disebut kepada, ya itu menyakitkan sebenarnya. Tidak boleh. Ini ukhuwah ini harus kembali kita rajut. Ya. Baik, Bang Tamsil, menarik sekali nih. Sayang tapi saya tahu Anda ada kegiatan lain. Nanti kita mesti sambung dan saya ingin sebenarnya Anda panel tuh bersama dengan Kepala BPKH Bung Anggito Abimanyu. Oh, dengan Mas Anggito itu sebenarnya saya sejalan betul itu. Saya tahu betul ini luar biasa beliau itu memimpin ini. Dan dia orang yang sangat profesional. Ya. Ketika di badan anggaran kita merasakan, dan saya yakin di sini pun dia melakukan yang terbaik, insya Allah. Ya. Cuman masalahnya dia tidak dilibatkan. Jadi dia cuma kayak kasir saja gitu ya perannya sekarang itu ya. Dia cuma ngumpulin uang, kasih ke pemerintah ini, kasih pemerintah ini untungnya. Itu bayangkan setiap tahun itu kan sudah bagus, itu sudah ada hasilnya, nilai manfaatnya itu. Setahu saya sih mestinya belasan triliun, tapi yang dilaporkan saya dengar 8 triliun. Dari 8 triliun itu 5% biaya operasional. Biaya operasional juga cukup tinggi, tapi saya yakin dia tidak gunakan semuanya. Itu biaya operasional itu berarti 400 miliar ke atas dengan pegawai 150 orang. Ditambah dengan 7 pengawas dan 7 eksekutifnya. Ya, baik, terima kasih Bang Tamsil Lindrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.